Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton YouTube? Alhamdulillah, semoga kebaikan selalu bersama kita semua. Pada season ini saya akan mereview perjalanan menuju ke pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo, Blitar. Kami dari kampung Inggris Pare, Kediri, mengambil arah melalui Kecamatan Wates, lalu mengambil arah menuju ke Blitar, tepatnya di utaranya kota Wulingi, Blitar. Itu terlihat Gunung Kelut masih jauh dan kami harus melewati jalanan berbatu sesuai dengan panduan dari Google Map. Kami juga hampir dulu untuk belanja logistik. Dikhawatirkan nanti di base camp kami tidak akan mendapatkan logistik yang diinginkan. Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Wana Wisata Loji Hutan Pinus Ground Camp. Kita sudah semakin dekat. Nah, Anda harus ingat bahwa mengikuti jalur map Google Map harus menggunakan jalur mobil agar tidak disesatkan jalan pintas yang susah. Ini adalah Bukit Jodoh. Bagi Anda yang ingin menuju ke Tulungrejo, Blitar, maka ini adalah patokannya ya, Bantaran. View-nya lumayan indah, jalanannya mulai banyak menanjak. Nah, pada sampai titik ini ada di sebelah kiri akan ada masjid. Kita ambil kiri, ambil kiri lalu berbelok ke kanan. Pas di depan ada pos. Ini satu jalur dengan Wana Wisata Hutan Pinus Loji. Ini adalah tempat pembayaran tiket sekaligus tempat base camp perizinan pendakian. Inilah suasana dari base camp perizinan Tulungrejo, pendakian Gunung Kelut. Untuk pendakian ke puncak ada beberapa syarat, yaitu harus memakai jasa guide, nomornya tercantum. Ini adalah posnya, pos perizinan Simaksi. Ini gambar menuju puncak ya. Suasananya cukup baik. Kita ke sana diantarkan melalui ojek menuju sampai ke wana wisatanya. Di situ akan ada petunjuk jalur pendakian Kelut. Tidak jauh dari situ kemudian ada gapura kecil. Ini adalah penampakan suasana di mana mobil-mobil bisa masuk sampai ke sini, motor-motor juga yang tidak berniat untuk mendaki. Kalau untuk yang mendaki harus parkir di bawah.
Oke, dari sinilah kami memulai pendakian Gunung Kelut. Perhatikan petunjuk arahnya. Untuk awal-awal pendakian, treknya tidak terlalu miring, cukup santai. Jalanan berupa tanah, di sekitarnya terdapat banyak pohon-pohon pinus. Setelah itu kita akan melewati hutan pinus. Ada 2 jalur. Yang bagian bawah itu jalur yang sudah terlalu dalam. Ada jalur sedikit yang atas agak landai. Di sebelah kiri kita akan dapatin hutan yang sangat lebat ya. Adapun di sebelah kanan itu hutannya tidak terlalu lebat. Kita akan terus menanjak di antara cekukan tanah, jadi harus hati-hati di saat musim hujan. Ini akan menjadi tempat aliran air. Selanjutnya kita akan memasuki area pohon bambu, berlanjut ke pepohonan yang jarang tapi cukup besar. Di sini ada view yang cukup bagus, yaitu berupa bukit dengan latar belakangnya Gunung Butak kalau tidak salah. Treknya masih berupa jalan tanah yang kemiringannya tidak terlalu miring ya, masih santai. Terkadang masih dikasih bonus berupa jalan datar dan jalanan sedikit menurun. Untuk hawanya di Gunung Kelut ini ya terbilang biasa, tidak terlalu panas, juga tidak dingin. Ini adalah bonus ya, jalanan mendatar. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam ya, kita akan sampai ke pos 1. Lumayan, posnya bisa digunakan untuk berteduh dan beristirahat, bahkan bisa untuk masak-masak tanpa harus mendirikan tenda. Di sini kami istirahat sejenak untuk sarapan. Dari pos 1 untuk menuju ke pos 2, kita akan sudah mulai memasuki hutan rimba. Pepohonannya lebat dan alami. Tanjakannya bisa dikatakan tidak ada bonus sama sekali, bahkan kemiringannya dominan sampai 45 derajat. Ini adalah jalur lama yang sudah ditutup. Terus menanjak. Jangan terlalu memaksa ya, biar napas Anda tidak habis. Ikuti panah jika ada.
Walaupun jalurnya memang cuma satu, tapi petunjuk memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Vegetasinya hutan yang alami, lumayan sejuk, terlindung dari sengat panas matahari. Di beberapa titik kita harus memanjat menggunakan tangan ya. Ada tumpukan-tumpukan kayu yang harus kita naikin. Di sebelah kirinya jurang dengan pepohonan yang lebat. Di sebelah kanan tebing. Kita harus tetap waspada dan hati-hati. Tanjakan demi tanjakan terus kita hadapi, dan beberapa jalur tertutup pohon tumbang. Kita bisa menggunakan jalur alternatif. Kemana? Kontur trek ya masih berupa tanah dan akar-akar. Setelah kita melakukan perjalanan yang cukup lama ya dan melelahkan, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Di sini juga ada tempat untuk berteduh yang cukup lumayan tanpa kita harus mendirikan tenda di saat hujan. Di sini kita bisa istirahat dan juga makan-makan. Kalaupun kita mau mendirikan tenda, bisa juga. Ada space yang cukup. Bahkan tersedia banyak kayu. Dari pos 2 kita menuju ke pos 3. Di sini diawali dengan dominasi hutan bambu. Hawanya masih lumayan sejuk karena cukup rindang ya. Di trek ini ada tanjakan dan ada juga jalan mendatar, tapi tidak separah waktu dari pos 1 menuju ke pos 2. Saat kami mendaki, kadang berpapasan dengan pendaki lain yang sedang turun. Di beberapa trek akan terlihat jalanan yang lebih mirip seperti parit. Sampai di titik ini, kita akan masuk ke gerbang. Ya, Singo Ludoyo. Setelah memasuki kawasan Singo Ludoyo, jalur trek semakin dekat ke pos 3. Treknya tidak terlalu curam lagi,
vegetasinya sudah mulai jarang, hanya saya menemukan pohon bergoyang ya. Dia bergoyang-goyang, tapi itu bukan sesuatu yang gaib. Selama perjalanan sulit sekali melihat view karena hampir kanan kiri dipenuhi pepohonan. Dan pada akhirnya kami sampai juga di pos Puncak Bayangan, pos 3. Disinilah Anda bisa membuat tenda ya, Camp Turonggo Petak. Kami dapati di sana ada beberapa tenda dari pendaki lain. Ketika mendekati arah ke puncak, kami lihat awan sudah menutupi hampir keseluruhan puncak, sehingga view yang kami dapati ya dominan kabut. Itu adalah puncak dari Gunung Kelut. Karena cuaca sudah tidak memungkinkan untuk menuju puncak dan hujan mulai turun, akhirnya kami memutuskan untuk kembali turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.